Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Ramadhani Alman Tinu. Saya mahasiswa S2 Logistik dan Supply Chain Management. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang review jurnal, yang mana ini merupakan tugas dari Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo MT, dan jurnal tersebut berjudul Logistic in the Function of Customer Service Relevant for the Engineering Management. Yang mana artinya itu logistik dalam fungsi layanan pelanggan, relevansi untuk manajemen rekayasa. Ini merupakan jurnal internasional yang diberikan kepada saya untuk direview dalam bentuk ringkasan PPT. Abstrak dari jurnal ini adalah dalam lingkungan bisnis modern yang tandai dengan globalisasi, pasar perkembangan yang cepat, dan penggunaan teknologi baru. Kegiatan logistik memiliki implikasi khusus pada proses bisnis. Penulis berangkat dari hipotesis bahwa manajemen logistik dan manajemen layanan pelanggan dapat menciptakan dasar untuk pertumbuhan pendapatan operasional yang berkelanjutan dan pada saat yang sama memberikan citra perusahaan yang positif di pasar. Pengelolaan kegiatan logistik dalam fungsi memuaskan konsumen telah menjadi salah satu bidang yang paling menarik dalam manajemen strategis dalam 10 tahun terakhir. Oleh karena itu, para manajer mencari senjata kompetitif yang kuat dalam mengembangkan sistem logistik mereka sendiri untuk membedakan penawaran mereka dibandingkan dengan yang lain. Untuk introduction-nya, jurnal ini adalah dalam literatur asing, esensi dalam bentuk pandangan logistik terhadap layanan pelanggan dapat dipahami dengan baik. Dalam karya Lambert and Stock, mereka melihat layanan pelanggan sebagai output dari sistem logistik. Perusahaan yang diposisikan dalam bauran pemasaran, layanan pelanggan merupakan ukuran efisiensi sistem logistik dalam menciptakan nilai waktu dan uang untuk produk, termasuk kegiatan purna jual perusahaan. Mereka Menurut mereka, kebijakan layanan pelanggan tidak dibuat hanya untuk pelanggan saat ini, tapi merupakan proses yang memiliki tugas untuk menarik pelanggan baru sebanyak mungkin. Tingkat layanan pelanggan berhubungan langsung dengan para sahabat perusahaan, dengan total biaya logistik dan dengan profitabilitas perusahaan. Istilah ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Layanan pelanggan menunjukkan kesediaan produsen yang dan pedagang untuk mengirimkan produk yang tepat waktu, yang tepat pada jumlah yang sesuai, dan di tempat yang diminta dengan biaya yang dapat terima hingga harga akhir barang. Di pada intinya itu, perusahaan itu berlomba-lomba untuk meningkatkan layanan perusahaannya, yang mana dengan perusahaan meningkatkan layanan perusahaan tersebut akan mendapatkan profit stabilitas dari seorang pelanggan tersebut. Karena kita nggak memungkiri pada saat ini perusahaan-perusahaan besar pada meningkatkan layanan layanan kualitas pelanggannya, yang mana pelanggan itu bisa dikatakan raja, nah, yang mana harus dihormati, harus dilayani dengan baik dengan sepenuh hati, yang mana jika pelanggannya puas, perusahaan akan mendapatkan profit yang lebih daripada layanan yang mereka berikan tersebut. Nah, di sini adalah hasil. Nah, di sini saya akan menampilkan hasil dari data riset yang ada di dalam jurnal ini. Nah, di sini ada beberapa tabel, yaitu tabel komponen paling umum dari layanan konsumen. Nah, di sini ini dijelaskan ada beberapa elemen dari layanan pelanggan. Pertama itu adalah ada delivery time, atau enggak waktu pengiriman, ada quality of delivery, kualitas pengiriman, ada layanan setelah penjualan, after sale service, inform customer about the delivery, ada informasi pelanggan terhadap pengantaran, ada product price atau enggak harga produk, ada competence in doing work, ada kompetensi dalam melakukan pekerjaan, ada delivery akurasi atau enggak akurasi pengantaran, ada correct specification, spesifikasi yang benar, ada accessibility for receiving goods, ada aksesibilitas untuk penerimaan barang, ada cooperation between buyer and sellers, ada packing atau pengepakan. Nah, pada data ini dijelaskan ada beberapa frekuensi yang mereka riset di dalam jurnal ini. Kayak dia berikan itu sekitar 21 kali, ada quality of delivery 20, after sale service 16, product service
price 12, competence of doing work 11, JP accuracy 9, correct specification 9, accessibility for receiving good 6, cooperation between buyers and sellers 6, sama packing. Nah, pada data ini ya si Lalode dan Ziller memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi elemen-elemen layanan pelanggan ke dalam 3 kelompok, yaitu adalah pertama itu protransaksi, transaksi, dan pasca transaksi. Kelompok pertama dari komponen layanan pelanggan tidak secara langsung berhubungan dengan aktivitas logistik, tetapi hubungan ini dapat ditemukan karena keterkaitan dengan kebijakan penjualan produk. Elemen transaksi terkait dengan aktivitas utama dalam proses implementasi layanan pelanggan. Nah, pekerjaan setelah transaksi itu sesuai dengan namanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan layanan setelah penjualan barang. Jadi pada intinya itu di dalam komponen ini itu dijelaskan setiap elemen-elemen penting di dalam pelayanan pelanggan itu ya itu tadi. Di dalam memuaskan pelanggan tuh ada beberapa komponen, banyak hal komponen dari segi harga, dari segi akurasi, dari waktu pengiriman, dari kualitas dan lain-lain itu harus dipertimbangkan dengan baik. Kalau seandainya tidak dipertimbangkan dengan baik, bisa jadi perusahaan itu tidak memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, salah satu elemen terpenting dari layanan pelanggan mengacu pada ketersediaan produk kapan saja, di mana saja, tergantung di mana dan kapan kebutuhan dinyatakan untuk dibutuhkan produk tersebut. Kemampuan sistem logistik perusahaan diukur dengan kinerja layanan pelanggan yang dikenal sebagai ketersediaan produk atau enggak stok. Saat merancang kebijakan layanan pelanggan, perhatian khusus harus diberikan kepada ketersediaan produk di setiap gudang, pusat distribusi, dan toko retail. Akankah jaminan kesediaan suatu barang konkret kapan saja dan di mana saja barang tersebut dijual berhasil sebagian besar tergantung pada persentase probabilitas kesediaan produk yang menjamin bahwa tidak ada akan stok habis. Jadi pada intinya itu elemen terpenting di dalam layanan pelanggan itu yaitu tadi kita harus siap-siap stok. Stok tersebut ada di kapan aja dibutuhkan oleh pelanggan dan di mana aja. Misalkan gini saya contoh satu. Misalkan kayak toko retail ya Alfamart. Ya, Alfamart itu kenapa digemarin oleh orang-orang? Karena di sana tuh kebutuhan safety stoknya itu stok untuk barang tersebut itu terjaga. Mereka berani buka 24 jam, nggak pernah tutup. Nah, mereka itu selalu menjaga stok barang mereka tersebut agar tidak habis. Nah, ketika barang tersebut habis, nah mereka tinggal menggunakan sistem mereka untuk mengecek barang mereka, bisa juga melakukan stock name untuk memeriksa gudang mereka dan lain-lain. Jadi pada intinya itu pelanggan itu merasa dipuaskan dengan layanan yang kita berikan. Nah, di sini kan dijelaskan kan salah satu elemen penting dari layanan pelanggan mengacu pada kesediaan produk kapan saja, di mana saja. Tergantung kebutuhan pelanggan tersebut. Misalkan gini, misalkan kalau saya pengen lagi sakit nih, lagi butuh makanan nih jam 3 pagi. Nah, ya, kita sebagai seorang businessman atau seorang retailer, kita ini harus siap. Kalau kita misalnya buka toko nih, kita nggak siap barang. Nah, pelanggan kan akan lari ke toko lain. Nah, seperti itulah definisi dari elemen terpentingnya dari layanan pelanggan. Nah, jadi kesimpulan dari jurnal ini, konsep logistik itu tidak seluas yang konsep manajemen rantai pasok atau enggak SCM. Karena pada konsep ini mengintegrasikan manajemen penawaran dan permintaan baik di dalam maupun di antara perusahaan dan seringkali dari negara yang berbeda. Penjabaran elemen spesifik dari logistik dapat membantu para manajer dari bidang manajemen teknik untuk mengidentifikasi strategi keterlibatan logistik yang dapat diterima dengan mudah dan menciptakan nilai dalam rantai pasok mereka secara lebih efisien. Manajemen logistik berkorelasi langsung dengan layanan pelanggan atau kualitas layanan. Kebijakan layanan pelanggan dapat meminimalkan kemungkinan tidak terjualnya produk. Saat ini merupakan propaganda pemasaran terburuk bagi perusahaan. Aturan pemasaran lama mengatakan bahwa pelanggan yang puas adalah modal nyata bagi perusahaan. Peran layanan pelanggan semakin meningkat ketika jelas bahwa sebagian besar fungsi diterapkan dalam kontak langsung dengan pelanggan pasar. Jadi pada intinya itu
manajemen logistik itu lingkupnya tuh nggak seluas sama manajemen SCM. Nah, jadi kan kalau SCM itu kan kita membahas dari hulu sampai hilir. Kalau untuk konsep logistik ini ya kita hanya membahas tentang logistiknya aja, nggak sampai dari hulu ke hilir. Nah, dijelaskan juga dinamakan karena konsep ini hanya mengintegrasikan manajemen penawaran dan permintaan baik di dalam maupun di antara perusahaan dan sering juga dari negara berbeda. Nah, jadi pada intinya itu kepuasan pelanggan itu ditentukan gimana kita memberikan layanan kepada pelanggan, yang mana dengan layanan yang baik yang kita berikan kepada pelanggan, pelanggan pun akan datang ke kita dan memberikan feedback yang lebih baik kepada kita. Nah, jadi saya akan memberikan beberapa pendapat saya, opini saya terhadap jurnal ini. Dari jurnal ini kita dapat memahami bahwa setiap proses bisnis perusahaan harus memperhatikan pelayanan terhadap pelanggan. Karena konsep logistik sangat erat kaitannya dengan pelayanan, di mana perusahaan dituntut untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Dengan pelayanan yang baik, maka pelanggan juga akan memberikan umpan balik yang lebih baik pula terhadap perusahaan. Jadi dari dalam jurnal ini penulis juga memberikan gambar yang jelas terkait tingkat kepuasan pelanggan dan aspek-aspek dalam segmen pelayanan. Di mana hal ini dapat memberikan gambar kepada para pembaca begitu pentingnya pelayanan bagi kemajuan perusahaan. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.